Selain mengandalkan uang dari anaknya, seharusnya dari mana sajakah sumber pemasukan seorang pensiunan? Uang pensiunan bulanan? Yakin cukup? Yuk langsung tonton video ini sampai selesai supaya kamu tidak terlambat menyiapkan hari tua kamu atau masa pensiun kamu. Aduh guys, sekarang ini kayaknya lagi bercerawat. Semoga kamu yang di sana sehat walafiat ya. Thank you buat kamu yang sudah subscribe YouTube channel Finansialku.com dan pantengin video ini. Melanjutkan obrolan kita di video sebelumnya, itu curhat tentang Kak Arumi, istri seorang sandwich generation. Kalau kamu belum nonton, wajib nonton. Silahkan tonton videonya, ini linknya. Ketika video curhatan Kak Arumi aku post di Instagram, ada banyak sekali komen yang masuk. Beberapa di antara ada yang setuju dengan sudut pandangku, tapi ada juga yang nggak setuju dengan sudut pandangku. Ada yang merasa bersyukur karena menjadi seorang sandwich generation. Katanya itu berarti kita masih diberi kesempatan untuk berbakti dengan orang tua. It's good. Ada juga yang berharap agar anak-anaknya tidak menjadi sandwich generation. Sebenarnya aku tuh ingin protes gitu mengenai konsep pensiun yang ada selama ini. Coba pikirkan jawabannya. Kapan seseorang bisa pensiun? Perhatikan sekali lagi soalnya. Kapan seseorang bisa pensiun? Bukan boleh pensiun ya, tapi bisa pensiun. Apakah kamu menjawab usia 56 tahun, 60 tahun, dan usia lainnya? Ya itulah jawaban orang pada umumnya. Dan juga tertulis dalam aturan perusahaan. Tapi nyatanya, kok bisa ada orang yang mengajukan pensiun dini di usia 40-an tahun? Atau bahkan bisa lebih muda? Nah, jadi konsep pensiun yang benar itu seperti apa? Menurutku, pensiun itu bukan masalah umur. Pensiun itu masalah kecukupan finansial. Apakah investasi, aset, dan uang kamu itu cukup untuk membiayai pengeluaran saat kamu pensiun? Usia tua itu tidak jaminan artinya bisa pensiun. Usia muda tidak berarti dilarang pensiun. Pensiun itu apakah investasi, aset, uang kamu cukup untuk membiayai semua pengeluaran saat pensiun? Lalu, dari mana sajakah sumber pemasukan seorang pensiunan? Berbicara mengenai sumber pemasukan seseorang, aku teringat sebuah cerita. Izinkan aku buka video ini dengan sebuah cerita tentang pesawat terbang. Suatu ketika, aku dan tim sedang pergi untuk isi event dari Jakarta menuju Surabaya. Kita naik sebuah pesawat terbang. Ketika kita sudah sampai di dalam airport, aku dan tim melihat pesawat terbang yang tadi kami naiki. Tampak pesawat terbang itu punya beberapa mesin. Aku lupa detailnya, seingatku pesawat yang kami tumpangi itu punya 2 mesin. Atau istilahnya double engine. Mesin di kanan dan mesin di kiri. Bahkan kalau kamu lihat di internet, ternyata ada beberapa jenis pesawat memiliki 4 mesin. Pernahkah kamu terpikir, kenapa seorang insinyur atau pakar di bidang penerbangan mendesain pesawat penumpang itu dengan 2 mesin atau dengan 4 mesin? Kenapa tidak dengan 1 mesin aja atau single engine? Coba pikir dulu, aku kasih waktunya 5 detik. Jawabannya benar adalah untuk jaga-jaga. Seandainya terjadi masalah dengan mesin yang 1. Pesawat dengan 2 mesin itu masih bisa melakukan pendaratan darurat dengan menggunakan 1 mesin. Pertanyaannya adalah, kenapa mayoritas orang itu hanya mengandalkan 1 mesin pemasukan? Kalau boleh tahu nih, berapa sumber pemasukan kamu? Apakah kamu hanya mengandalkan 1 mesin, 2 mesin, atau banyak mesin? Silahkan tulis di kolom komentar, karena aku akan baca dan aku akan reply jawaban kamu. Teman-teman, seperti yang pernah aku bahas di video-video sebelumnya, kita sebagai seorang manusia itu punya
banyak sumber pemasukan. Coba perhatikan gambar berikut ini. Aku nggak akan jelasin satu-satu lagi karena aku mau fokus satu hal, yaitu sumber penghasilan saat kita pensiun. Seorang pensiunan itu bisa mendapatkan penghasilan dari penghasilan investasi dan penghasilan pasif. Contohnya adalah seperti gambar berikut ini. Lah, Vin, kok gede amat ya pemasukannya ya? Nah, coba deh kamu bayangin, kalau kamu mulai dari muda, sudah bekerja keras, lakukan semuanya dengan lebih dan habis-habisan. Kemudian sudah mulai menghitung dan mulai mempersiapkan dana hari tua. Mulai berinvestasi, misal kamu invest di saham, reksadana, atau peer-to-peer lending. Aku yakin hari tua kamu, masa pensiun kamu akan lebih cerah. Tenang guys, jangan stres dulu. Minggu depan aku bantu perhitungannya, oke? Janji. Kalau kamu sudah gak sabar, silakan aja hubungi aku melalui aplikasi Finansialku, menu konsultasi keuangan. Aku dan teman-teman perencana keuangan Finansialku bisa bantu kamu merencanakan dana hari tua kamu. Aku ingin menutup cerita ini dengan sebuah nasihat dari Pak Andy Noya, hostnya Kick Andy. Tahun lalu, aku sempat IG live dengan beliau, tapi sayangnya nggak ke-save IG live-nya dan sudah hilang rekamannya. Cuma satu hal pesan beliau, air itu mengalir ke bawah. Pak Andy dan istri itu sudah menyiapkan dana pensiun. Anak-anak tidak usah khawatir untuk menghidupi orang tuanya. Pesan Pak Andy dan istri ke anak-anak adalah, Pak Andy titip cucu-cucu mereka untuk diberi kehidupan dan pendidikan yang terbaik. Biarkan air mengalir ke bawah. Aku bermimpi ketika pensiun nanti, aku bisa memberikan pesan yang sama ke anak-anakku. Nak, kamu jangan khawatir, Papa sudah siapin uang pensiun Papa. Kamu urus cucu-cucu Papa. Jika kamu setuju dengan pesan Pak Andy, silahkan bagikan kepada orang tua kamu dan teman-teman kamu pesan Pak Andy tersebut. Teman-teman, video ini masih dalam pembahasan mengenai pensiun atau dana hari tua. Di video berikutnya, aku masih akan bahas cara menghitung dana hari tua. Supaya kamu jadi orang pertama yang tahu update-nya, silahkan subscribe YouTube channel Finansialku.com dan nyalakan notifikasinya. Tonton juga playlist Financial Planning 101 supaya kamu lebih jago dalam merencanakan masa depan kamu. Sampai jumpa di video Melek Finansialku Rabu depan. Akhir kata, make a plan and get your financial dreams come true.